Mencuri perhatian saya terkait dengan BTS ini adalah supportnya dia kepada negaranya. Itu wow ya. Karena tercatat di tahun 2018 itu menyumbang 0,3% PDB Korea Selatan. Itu setara dengan 4. Oke, kita balik lagi di YouTube channelnya Richie Wijaya dan kali ini masih bicara mengenai BTS. Kenapa gitu? Ini menjadi tambah, pokoknya luar biasa lah. Nggak ada habisnya sih kalau ngomongin BTS memang. Bener ya. Makanya ARMY itu banyak ya. Dan yang parahnya lagi, boleh sih, boleh kita suka sama atau menjadi fans sesuatu hal, tetapi mungkin harus jaga juga attitude dan sebagainya kali ya. Jadi jangan sampai juga malah bikin idolnya kalian itu punya beban moral gitu, harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh fans clubnya nih. Jadi ARMY-nya harus juga bijak, harus wise. Oke, nah kali ini kita masih bicara mengenai The BTS Effect. Ya, channelnya tetap di segmen Rich Talk, Rich to Rich ya. Oke, nah kali ini kita bahas mengenai dampaknya apa sih terhadap Korea Selatan, South Korea. Luar biasa, ini yang kemarin yang sempat saya bilang bahwa salah satu yang mencuri perhatian saya terkait dengan BTS ini adalah supportnya dia kepada negaranya. Itu wow ya. Karena tercatat di tahun 2018 itu menyumbang 0,3% PDB Korea Selatan. Itu setara dengan 4,65 miliar US dollar. Dirupiahkan, mau tahu berapa? Sekitar dia ekspresinya Kampi itu ini kaget padahal dia adalah seorang ARMY ya. Atau setara dengan nilai 65 triliun rupiah. Dan itu belum termasuk dari pendapatan lainnya yang didapatkan oleh Hybe tadi. Ya, sebagai agensinya. Ini baru dari BTS-nya saja gitu. Nah, ini sumbernya kita dapat di Korea Blue, data Statista tahun 2018. Nah, dan yang luar biasanya dari sekian banyak penyumbang GDP di sana ya, BTS itu urutan keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan ke-6. Di urutan pertama ada Samsung, Hyundai, LG Electronics, ada Kia, KIA, terus ada Korean Air. Dan yang ke-6-nya ada BTS. BTS seorang atau sekelompok grup musik yang mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi negaranya. Indonesia, ayo kapan? Ya. Kita harus support juga, musisi Indonesia tuh banyak loh yang berkualitas yang saya suka. Ya, ada Raisa. Hai. Hai ke siapa? Raisa. Ya, Raisa penyanyi itu salah satu penyanyi favorit saya. Terus ada Rosa pastinya. Kalau grup bandnya kita punya Dewa, punya Slang, terus juga punya Padi ya. Banyak grup band yang juga fenomenal di Indonesia yang menurut saya luar biasa. Ceylon Seven, salah satu grup band favorit saya semasa saya kuliah, sekolah dulu ya. Ketahuan kan tuanya. Nah, kita lanjut. Jadi juga ada berita bahwa katanya wisatawan itu berkunjung ke Korea Selatan, salah satu alasannya itu adalah karena BTS. Kami pernah ke Korea Selatan? Belum. Mau? Mau lah. Hayunya tuh mencurigakan, guys. Hayunya mencurigakan. Ya, aduh. Saya pernah ke Korea Selatan, tapi waktu itu dalam tugas negara, tugas dari kampus, ya ada istilah kata untuk pemaparan artikel karya ilmiah di sana. Sempat ya melihat, karena saya nggak terlalu istilah kata dengan BTS, yang saya justru pengen cari tahu berita mengenai Big Bang tadi sama 2NE1. Waktu itu juga masih familiar dengan salah satu aktor kolosal. Dari saya juga penggemar daripada film kolosalnya Korea Selatan. Itu bagus sekali, ilmunya banyak, terutama ilmu perpolitikannya. Bener kan? Suka nonton kolosalnya Korea? Suka berapa? Ya benar ya, itu ilmu perpolitikannya luar biasa sekali. Nah, sehingga tercatat ya 1 dari 13 wisatawan asing itu yang mengunjungi Korea Selatan ya datang ke sana itu karena BTS. Nah, sekitar 800.000 wisatawan setara dengan 7% dari total wisatawan yang ada di Korea Selatan itu tujuan wisata ke Korea Selatan karena BTS. Sekali lagi,
karena BTS luar biasa. Yes. Dan Korea merengkuh nilai ekspor seperti pakaian, kosmetik, dan bahan makanan terkait dengan BTS sebanyak lebih daripada 1 miliar US dollar. 1 miliar loh. Nilai itu nggak dikit loh. Iya. Kampi, ya luar biasa ya. Nah, jika BTS mampu mempertahankan popularitasnya, maka selama 10 tahun mendatang, Korea Selatan akan mendulang nilai ekonomi sebesar 41,8 triliun won. Berapa rupiah ya? Semua yang tentang BTS itu semua mencengangkan, walaupun kita udah dengar itu berkali-kali. Tapi tetap saja, Tetap, wow. Tapi kesuksesannya BTS ya pasti juga karena apa ya? Karena kemampuannya dia punya quality star juga dan lain sebagainya. Pasti ada supportnya dari para ARMY. Iya, Ya. jelas. So thanks for your support untuk your idols ya teman-teman semuanya. Dan ini tadi beberapa berita terkait dengan dampak daripada BTS ya, mulai dari untuk yang bekerja sama sampai dengan untuk wirausaha di Yap, Korea Selatan UMKM, dan betul. juga sampai dengan makronya di Korea Selatan sendiri itu luar biasa sekali. Nah, Kampi, mungkin itu yang bisa kita bahas terkait dengan the BTS effect ini ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang akan coba saya tanyakan kepada ARMY sebelah saya. Saya belum menjadi ARMY, tapi soon nanti akan segera menjadi ARMY. Nah, Kampi, yang paling Kampi suka daripada member BTS itu yang mana? Dan kenapa bisa suka dengan dia? Sebenarnya semuanya sih. Semua. Saya suka semuanya. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Tapi Kim Taehyung ganteng sih. Leadernya siapa Kim Taehyung itu ya? Kim Namjoon. Oh, Kim RM. Namjoon. Yang punya suara cukup tinggi? Untuk vokal tuh tinggi biasanya Pak Jin, Ah, Kim Sok Jin sama Park Jimin. Park Jimin. Saya nggak tahu yang mana, saya belum Sama hafal. John Jungkook. Jun Jungkook. Terus terang ini mungkin komentar sama. Hampir semua orang bilang bahwa kalau kita ngelihat boy bands atau girl bands di Korea tuh mukanya tuh hampir sama. Sebenarnya kayak mereka matanya aja kayaknya salah sih. Beda sebenarnya mukanya itu beda. Mata ada saat Coba apa dengan periksa mata ke ini? dokter. Jadi yang paling suka tadi siapa dengan siapa? Kim Taehyung. Kim Taehyung karena dia ganteng. Oke, perempuan dimanapun tetap Ganteng. lihat laki-laki tuh gantengnya ya. Sama laki-laki juga ngeliat perempuan tuh cantiknya. Ya, oke. Halo Lisa. Oke. Terdaftar sebagai ARMY di Weverse sejak kapan? Mungkin 2-3 tahun yang lalu. Nggak tahu ya tanggal tepatnya kapan. Oh, baru pokoknya baru 2-3 tahun lalu yang pada saat BTS itu benar-benar sedang Udah naik populernya ya. Iya. Oke. Nah, bicara tentang kesuksesan BTS ini, menurut Kampi, seberapa besar sih peran ARMY terhadap kesuksesan BTS? Besar banget dong. Sangat besar. Mereka bisa sampai ke titik itu pasti karena si ARMY. Karena ARMY-nya tadi ya. Karena ARMY banyak banget dan luar biasa solid kalau misalnya Oke. ngomongin gitu. Terus apa sih yang menjadi istimewa dari BTS dan menjadi pembedaan antara BTS dan artis atau penyanyi lainnya, musisi lainnya? Kalau menurut pendapat saya, kalau saya pribadi gitu, kalau BTS itu bedanya mungkin mereka tuh buat lagu, semua tuh pasti untuk ARMY gitu, merepresentatifkan ARMY, jadi kayak semuanya tuh tentang ARMY gitu. Jadi semua mungkin yang lagi galau ada lagu yang cocok sama lagu BTS itu kayak jadi nyambung, kok dia ngerti ya perasaan gue gitu, jadi kayak ini ARMY-nya suka cocok-cocok logi aja nih kayaknya. Dan kebetulan klik gitu ya. Dan pas lagu yang dibawakan oleh BTS. Dan kalau nggak salah untuk beberapa lagu bahkan semuanya itu mereka sendiri yang buat ya. Pasti. Mereka pasti ada ikut campur tangan dalam lagu itu semuanya. Pasti. Oke. Keren sekali. Nah, untuk melihat bahwa BTS punya pengaruh ekonomi terhadap bisnis-bisnis kecil serta brand-brand yang berkolaborasi dengannya, bahkan terhadap ekonomi Korsel, menurut Kampi nih, apa yang membuat BTS punya pengaruh sebesar itu? ARMY. Ini ARMY paling narsis. Ya, padahal kan bisa saja ya kita ngomong adalah musiknya, ya kan, karyanya, kualitasnya. Karyanya jelas, Oke. makanya kan banyak ARMY yang mendukung mereka. Karena dukungan mereka, jadi
si BTS sebesar ini sekarang. Banyak juga idol yang kualitasnya bagus, tapi support fans clubnya kurang, jadi akhirnya ya Iya, kurang. bisa. Gitu ya. Jadi ini adalah kolaborasi yang luar biasa, justru si artisnya atau idolnya punya kualitas, si apa namanya fanbase-nya, ARMY-nya ini punya integritas, apa sih kayak semacam ada kesetiaan, loyalitas Iya, gitu ya. betul. Oke, bagus ya. Nah, terus kalau dilihat mengetahui bahwa BTS merupakan salah satu aset negara, dukungan apa saja yang diberikan oleh pemerintah Korsel untuk BTS? Saya bukan pemerintah Korea. Tapi yang saya tahu banyak sih ya penghargaan dari pemerintah Korea ke BTS, karena BTS yang tadi kita omongin naikin GDP Korea yang kayak gitu, mereka pasti dapat banyak penghargaan dan nggak bisa saya sebutin satu-satu. Salah satu privilege-nya apa? Mereka dapat privilege, beberapa member BTS itu udah nyampe umur 30 tahun yang seharusnya dalam peraturan pemerintahan Korea itu mereka sudah masuk masanya wamil. Tapi karena mereka, dan ditambah kita lagi pandemik ya, dan mereka bisa menaikkan GDP, jadi mereka mungkin dapat privilege dari pemerintah bisa menunda, bukan tidak. Mereka Tapi tetap boleh bakal menunda. ikut wamil, tapi mereka menunda. Oke. Tuh. Oke. Nah, di Kementerian apa namanya pariwisata sendiri itu punya divisi namanya divisi K-pop. Baru tahu saya. Di Indonesia kapan punya divisi tersendiri? Jadi memang apa luar biasa sekali supportnya ya. Jadi pemerintah memberikan keleluasaan untuk apa namanya member BTS itu boleh menunda wamilnya, wajib militernya ya. Dan usianya hampir 30, sama dong sama saya. Gak usah sinis gitu ngeliatnya. Nah, terus nih yang terakhir Kak. Menurut Kakak nih, kira-kira berapa lama BTS akan mempertahankan popularitasnya? Atau sebelum ini, gimana perasaan Kakak terkait dengan Grammy kemarin? Nggak usah sedih, nggak usah nangis. Enggak sedih. Biasa aja. Enggak sih, mereka pasti bakal, walaupun mungkin Grammy kurang, Maksudnya tidak mendapatkan Grammy-nya, gitu kan. tapi untuk menjadi nominatornya itu aja udah luar biasa luar loh. biasa itu. Iya Ya sih. kan? Nggak Jadi semua- para ARMY harusnya bangga ya. Ya dong, harus Bangga. Dan mudah-mudahan 2 tahun, bukan 2 tahun, tahun depan nanti BTS bisa mendapatkan Grammy ya. Grammy. I hope. Nah, tadi pertanyaan terakhir gimana? Untuk mempertahankan popularitasnya, cintailah ARMY-nya. Oh iya, itu memang udah kayak gitulah. Apa ini kayak gini? Apa itu nggak tahu? Apa itu kayak gitu? Oke, intinya mungkin sekali lagi popularitas daripada si idol ini juga adalah kontribusi luar biasa dari para ARMY atau fans clubnya. Jadi teman-teman dimanapun berada, support your idols ya dengan suatu hal yang positif pastinya. Beli produknya, terus saksikan streaming untuk yang legal, jangan yang ilegal dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sampai di sini kita bahas mengenai di BTS Effect. Mungkin kita akan bahas mengenai BTS selanjutnya, mungkin reaction terkait dengan butter skin dan apa. Pokoknya stay tune, tetap perhatikan, tetap like kalau kalian suka, kalau teman-teman suka dengan video ini tekan tombol like dan boleh teman-teman share kepada teman-teman kalian atau saudara kalian mengenai konten ini. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Ricky Wijaya pamit undur diri. Bye bye.